Terus sekalian, saya pun juga berkesempatan berdatang ke Desa Lempuyang Bandar, ya tepatnya di Lampung Tengah ya. Di situ saya dapat menemukan satu kegiatan aktivitas masyarakat yang menimbulkan satu kemandirian ya. Jadi ada sekelompok masyarakat ya, baik itu di tingkat RK, dusun sampai dengan kelurahan atau desa. Selain mereka, beliau-beliaunya itu bekerja di pabrik, bekerja bertani dan sebagainya di luar rumah. Ya. Di dalam rumah itu mereka mencoba ya hidup bermandiri, yaitu dengan berternak ikan atau budidaya ikan, sehingga mereka membentuk kelompok budidaya ikan. Bagaimana mereka membentuk kelompok itu? Mereka memberikan satu contoh, ya kan? Dari satu rumah itu punya kurang lebih 12 sampai 15 kolam. Paling sedikit 7, paling sedikit 4 ya. Dan di situ mereka memproduksi menternak ikan gurame, ikan lele dan sebagainya, yang itu bisa dikonsumsi, bahkan bisa menjadi pesanan ya bagi acara-acara di desa lain dan sebagainya. Makna daripada kunjungan saya kepada budidaya ikan ini adalah sebuah ketahanan ekonomi secara mandiri bagi setiap warga yang ada di Republik Indonesia, khususnya di Lampung. Lebih khusus lagi di Lampung Tengah, yaitu di Desa Lempuyang Bandar. Nah, makna inilah yang menurut saya bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama, baik di Provinsi Lampung sendiri maupun sampai dengan di seluruh Indonesia, bahwa setiap warga negara bisa saja bekerja, bisa saja melakukan usaha-usaha lain, tetapi di rumah pun juga terkadang dan bahkan sering mereka yaitu menggunakan hasil ternaknya dengan cara mengkonsumsi, memasak dengan ya saya pun juga akhirnya disajikan makanan yang sangat luar biasa, yaitu bandeng bakar, panggang dan sebagainya, macam-macam ya. Kita disiapkan, ada lele juga, hasil budidaya yang diternak oleh warga masing-masing. Ya luar biasa ya, mereka menjadi produsen akhirnya. Ya, kalau misalkan tetangga satu mereka punya kolam semuanya, mereka bersama-sama dan akhirnya jumlah secara kuantiti bisa melayani pesanan baik dari rumah makan, restoran dan sebagainya. Ya, kita saksikan ini hal yang menarik. Ini sumber inspirasi kita dalam konteks mempertahankan hidup. Jangan lupa ya, ketahanan pangan kita akan diuji tahun 2023, bahkan mulai hari ini ya. Eropa, dunia, Amerika semua sedang mengalami krisis pangan. Indonesia yang menjadi sumber pangan tentunya kembali kepada setiap warga negara Indonesia ya, khususnya warga Lampung, itu mampu mempertahankan diri tentunya dengan cara-cara sebagaimana di Desa Lempuyang Bandar ini. Saksikan. Siapa Bang? Ini siap. Oh, siap. Ini seragamnya nih ya? Ya, ini seragam rekan kita. Apa namanya? Kelompok budidaya ikan. Bina warga, Pak. Bina warga ya? Ya, Bina warga. Warga, Pak, bukan marga. Nah, ini ketuanya, ketua kelompok. Oh, kelompok. Saya ketawa, nama saya Sukijo. Pak Sugijo. Iya. Sukijo apa Sugijo? Sukijo. Oh, ya. Jadi begini, Bang, izin. Ya. Hari ini kita untuk peninjauan lokasi kolamnya dulu gitu. Kolamnya dulu, ya. Kita lihat-lihat kolamnya. Kolam ini. Setelah nanti selesai dari lihat kolam-kolam, kita geser ke sekretariatnya, yaitu ada di rumah salah satu anggota juga, Pak Suhud. Itu ada di ujung sana. Sekretariat budidaya ikan. Iya, Bina itu kan warga. rumah juga, rumah sekaligus jadi sekretariat. Iya. Ayo sambil jalan kita. Oke, Siap, boleh. ngobrol yuk. Pak Sukijo ini udah berapa lama jadi ketua ini? Mulai berdiri nih, Pak. Iya. Sekitar 1,5 tahun. Nah, terus hubungannya ini sama Karang Taruna? Karang Taruna ini Pak Haji ini pembinanya lah istilahnya. Di bawah binaan Pak Haji. Maksudnya anggotanya apa semuanya dari mana? Dari Yang dari sini dari ada Karang Taruna apa dari memang warga aja? warga. Warga masih dari warga ini, Pak. Jadi belum Karang Taruna nggak ada keterlibatannya belum? Ya, istilahnya bina lah, bina dari kita ini. Oh, iya. Kita masih coba untuk mengedukasi orang-orang muda supaya sedikit
mulai terbuka untuk ekonomi kreatif juga di bidang perikanan dulu. Terus juga itu apa? Ini di lahan berapa hektar? Ini kalau lahannya perempat, tapi yang garap belum semuanya. 1/4 hektar yang digarap belum semuanya. Semuanya masih separuh lah. Dan 1 tahun ini hasilnya sudah ada. Yang tahun kemarin lele yang ini, kalau gramnya kan 1 tahunan Pak umurnya Pak. Oh. Jadi belum dipanen ini. Ini kita nabur 12.000 ini. 12.000 Ekor ekor. Mas Rubus. 12.000 ekor naburnya. Gurame. gurame. Coba yang bapak kan dikasih makan biasa. Oke. Jadi ini kita untuk sementara ini emang untuk unggulannya gurame Pak. Gurame ya. Hasilnya di apa dijual. Jual. Sementara masih jualnya ecer Pak. Jadi ngelayanin lingkungan sini Pak. Lama kalau yang kita itu catatan ini. Sini. Jadi kalau yang gede kita naikin, kita jual. Jadi karena gedenya kan nggak tetap bareng ini, kita racak gitu loh. Jadi kita naikin gitu. Nanti kalau ada tanah penampungan. Ini ada 3 ini ya. 3 kolam. Di dalam ini kolam juga, dalam kolam juga. Yang siap jual dalam ini. Yang siap jual di dalam. Nanti begitu besar kita angkat ke dalam. Bedanya Jadi itu pengambilannya lebih mudah. kecil itu loh. Apa lagi kayaknya? Ini yang kecil-kecil nih ya masih ya. Ini ini tahun. Ini ikan liar. Ikan liar. Ini umur setahun ini bang. Yang kami itu kan. Yang kiloan. Kecil ikan sepat ikan liar. Ikan apa sendiri? Memang ada sendiri dia ya. Jadi intinya kita ngadain kelompok ini Pak, istilahnya untuk memotivasi masyarakat sekitar. Tujuan kita ini sini untuk supaya sini jadi lumbung ikan Pak. Ya, sentral ikan. Jadi kita pelan-pelan. Kalau tanah ini milik desa. Kan milik pribadi milik saya Pak. Oh, pribadi hijau. Jadi bagian saya ini untuk kelompok lah biar maju nanti ketika kita maju masyarakat sekitar biar ikut ya di RT saya ya 10% lah Pak punya kolam semua kecil. Oh, jadi nanti dikaryakan bagi setiap warga untuk punya kolam masing-masing. Iya, iya. Sebenarnya kelompok itu sudah punya semua. Anggota wajib ini. Anggota wajib. Kelompok punya semua. Jadi setiap anggota wajib punya punya kolam. punya di rumah masing-masing. pun harus Iya. punya. Betul. Di rumah ya kalau mandiri. Di rumah, Iya. rumah Intinya masing-masing. gini Pak, kan saya kebetulan kan RT. Iya. Nah saya RT, saya supaya tempat saya budaya kolam masih angkat. Oh, Nah, ini ini satu jangkauannya baru di RT-nya Pak Kijo aja. RT saya dan ini RT sebelah. Ada dari RT sana ada 3 orang. Oh, jadi warga pengertiannya desanya desa apa namanya? Lempuyang Bandar. Lempuyang Bandar. Kalau dusunnya ini dusun 1 Aktio. Dusunnya. Oke, dusunnya. Dusun 1. Oke. RT-nya lain lagi. RT-nya lain. Kalau pas ini saya kebetulan RT-nya. Nah, saya terus ketua kemudian satu desa Lempuyang yang menerapkan ini sudah berapa banyak RT? kelompok. Masih di sini Pak. Masih di sini. 2 dusun lah. 2 Masih ada juga. Dua dusun. Ada dusun. Dusun 1A sama 1B. Yang Kalau sudah. RT-nya kita 5 RT sudah ada yang budaya. Oh, artinya sudah 2 dusun nih. Ah. 2 dusun. Dia penerapannya setiap rumah ada kolam. Ya, Ya, itu kalau khusus anggota pasti punya. Harus punya. Kita kan anggota 14 orang. Itu punya kolam semua 14 orang itu. Oke. Nah, yang di luar anggota itu ada warga yang punya juga ada, tapi dia nggak ikut anggota kita, tetap ada yang punya kolam, nanti tetap kita ini rangkul juga Jadi, caranya budaya. jadi istilahnya gini Pak, yang anggota itu 15 totalnya. Tapi yang bukan anggota, yang satu RT apa itu tetap saya gandeng itu kelompok. Bedanya anggota sama kelompok. Kalau yang anggota itu untuk menopang segalanya untuk kita budaya, untuk apa ibaratnya pembelajaran itu untuk menopang. Tapi kalau yang kelompok itu semua ikut kelompok nggak apa-apa. Karena kita tujuannya dari Mina Bina Warga. Mina Bina Warga itu kita bina warga Pak. Bina Supaya- warga. supaya Ya, semua jadi ini ada penopang ekonomi juga ya. Nah, nanti intinya arahnya ke situ Pak. Iya. Jadi semua kalau yang mau ikut monggo. Iya, iya. Terbuka intinya. Ya, sebagaimana kita ketahui kan bahwa sekarang sedang globalitas sekarang krisis ya. Ya. Krisis pangan gitu loh. Artinya karena topangan pendapatan ya kalau di Indonesia masih aman karena inflasinya nggak jauh ya. Karena apa? Memang juga produksi pangannya juga kuat. Nah, salah satunya kayak segini warga-warga seperti ini ya kan. Kalau di Eropa udah kering sekarang. Padahal Eropa gaya hidupnya kan lebih luar biasa kan, tapi udah kering mereka. Karena apa? Mereka tidak punya penopangan sistem perekonomian
mandiri perumahan kayak seperti yang kita ini kan kayak kolom, walaupun dia seorang guru misalkan gitu ya. Profesinya macam-macam kan? Ya, karyawan pabrik Pak. Karyawan pabrik Kerja apa? pabrik Pak. Pabrik di Sanas Pak. Kenal Pak. Oh, Mas Hendra tuh. Jadi kita selain di pabrik, kita coba, kita buka ekonomi kreatif itu Pak. Emang arahan di sini untuk RT saya programnya ekonomi kreatif Pak. Ya, dia kerja tetap jalan, Iya, betul. tetap Gak berkarya ganggu di ya. rumah, Iya, ya kan? Nah, sekarang udah dalam 1 tahun hasilnya bagaimana? Hasilnya ya lumayan Pak. Lumayan tuh berapa ton? Kalau ton Belum ada Pak. tontonan Pak. Kilo? Kilo Ya, Pak. kintalan, Pak. Kintalan. Kita kan selain budaya kan kita ini juga Pak, jual beli. Jual Jadi beli. kita jual beli. Jadi kita beli yang ukuran kiloan nanti kita lempar lagi, kita ngambil untung. Oh. Cari pasar dulu. Sembari nyari pasar juga. Tapi kalau yang kolom-kolom rumahan itu gimana? Udah hasil? Sudah Sudah Jual apa dijual? Jual. Beli? jual. Ya, kebanyakan kalau yang paling kapasitas melihara gramnya 150 itu untuk konsumsi sendiri lah kebanyakan. Sama-sama. Untuk apa untuk Ya konsumsi negatif sendiri daripada ke pasar. Iya. Minimal kan, Iya kan? saya edukasi emang minimal untuk ningkatin gizi masing-masing keluarga lah daripada kita belikan. Aslinya kalau dihitung-hitung ya kalau 1 tahun ya 1 ton mungkin ada lah Ada kalau satu di- kelompok ini. Tapi kan kita kan Satu belum kelompok. belum Iya, ter- satu terdata. kelompok. 1 tahun 1 ton ada. Ada lah. Misalnya punya si A, si B, sekian kilo, sekian kintal kan seperti itu. Nah oke, kalau tadi misalkan makanan gitu ya di rumah sendiri apa segala macam itu selama berapa lama itu tertopang makanan ikan gurame atau apa? Ikan tuh sehat ya? Ya, Sehat. oke, sehat. Kalau gramnya temanya gini Pak, kalau masih kecil kita topang emang pelet. Nanti sekitar 3 bulan, 4 bulan kita pakanannya lompong, daun-daunan, daun singkong, Oh, daun gitu. pisang aja mau, daun kangkung, terus ajola itu kita Oh. nanti ngembang ke situ. Nanti maggot itu kita nanti larinya ke situ Pak. Jadi Dan itu kita- pertumbuhannya beda. apanya? Berbeda nggak pertumbuhannya dengan dibanding dengan apa? Beda Pak, beda Pak. Dikit lah. Bagus mana? Kalau pertumbuhannya bagus dari daun-daunan dia sehat, lebih kuat, tapi untuk gedenya cepat dari pelet emang. Oh, gedenya. Tapi kalau untuk ukuran sehatnya ikan itu Dia gizi? kalau gizi bagus dari tumbuh-tumbuhan Pak. Iyalah, pastilah. Iya. Iya, Pak. Sehat, tapi kurang Kurang cepet gede. Kalau untuk kita hitungan bisnis sama kurang cepat. secara kilogram bisnis jadi lemah. Tapi kalau untuk hasil Pak, ya masih hasil daun-daunan Pak, karena kita nggak beli pakannya Pak. Ya itu Cuma lama waktunya. Itulah jadi ya. Lama beda waktunya berapa lama? Sebulan, 2 bulan. Paling 3 bulan, 4 bulan lah paling. Bedanya di 3 bulan 4 bulan. Nggak terlalu jauh lah. Ya berarti harus ada produk-produk yang susul menyusul tuh. Iya. Artinya supaya ketutup tuh masalah 3 bulan 4 bulan itu. Makanya Jadi ada yang menyusul saling menyusul susunnya. ini mulai ngembangin cacing juga untuk nanti pakan, cacing sampah itu untuk nanti mau belajar maggot. Jadi untuk nopang itu Pak, nanti kita coba, pokoknya kita dayakan lah Pak, pelan-pelan. Jadi ini 3 kolom ini yang masih menengah ke bawah nih ininya ya besarannya ya. Nah, Kalau yang siap jual yang di dalam lemah. bisa tuh kita lihat. Ini kata Pak terus gramnya. ini kolom yang sudah siap untuk panen. Siap panen sama pembibitan Pak, jual bibit. Kita jual bibit yang kecil, bukan gramnya. Jual bibit yang kecil juga. Jadi kita di bina-bina warga itu nyiapin orang mau beli bibit ada, konsumsi ada. Jadi sifatnya komersil di sini ya. Ya, Komersil di sini, di sana itu lebih ke apa persiapan-persiapan lah ya. budayanya lah. Budidaya, ya. Pemesarannya. Kalau ini orang mau beli datang ke sini. Nah, di sini. Jadi udah nanti bisa jadi kayak pasar ikan gitu ya. Nah, rencananya seperti itu Pak. Jadi nanti masyarakat sekitar dari jauh kalau gini udah terkenal Nggak perlu ke maunya pasar, kesini. ke Iya, sini aja. Kita juga yang kesini. supply semua kebutuhan yang ada Iya. di Lempu. Maunya Jadi seperti sejauh ini kan masih untuk kebutuhan pribadi masing-masing gitu ya. Sejauh Sama. ini kan begitu kan. Enggak, orang luar udah plus udah, sudah. Pak. Udah Hari ini orang luar udah pasar- sini Pak pasarnya Pak. Pokdakan sudah Udah mulai datang ke sini? dikenal. Sudah. Sudah banyak yang mulai ngambil Pak, bibit, yang lihat Pak. sudah banyak ngambil ikan. Kadang-kadang kita kekurangan stok Pak, kita harus nyari keluar. Ini yang gede. Yang gede. Yang gede-gede ini apa nih Pak? Sama itu Kak. Gurame. Bisa siap konsumsi. Wow, ini udah siap konsumsi nih ya. Siap. Berapa kilo? 2 kiloan Pak ini. Kiloan. Konsumsi orang pesta ini. Ah ini. Ini bisa bikin bakaran nih Mas Hendra. Pak, itu udah dibakar Hah? Pak. Udah siap. Udah disiapin Udah disiapin Pak. Sudah matang udah. Itu yang sana bibit juga itu Pak, yang di kandang Yang mana? itu udah harga 8 ribuan tuh per ekor jualnya. Semua biaya pembuatan ini swadaya.
Ini kali ini pribadi Pak. Pribadi Pak Sudi. Kali yang itu yang luar yang untuk kelompok. Untuk swadaya kelompok ya. Kali ini pribadi Pak. Usaha Pak Sukijo. Tapi bekerjasama dengan Kopdakan ini. Ya, ya pokoknya kita bareng-bareng lah intinya. Artinya kalau tempat apa semuanya Pak Sukijo yang menyiapkan gitu Ya, kan. kebetulan tempat saya yang ada tempatnya. Nah, ini kalau dijual udah 8.000 ini Pak. Per ekor ya. Ekor. Yang stok kecil-kecil dan ada lagi. Jadi ini sekarang isi di dalam ada Sekitar 1.000 ini Pak. 1.000. Nah, 2.000 udah angkat 1.000-an. 1.000 ekor yang udah laku. Ya, betul. Terus sana ya lele ikan nyoba. Nah ini, jadi pokoknya kalau sini untuk unggulannya Gurame ya. Gurame. Kalau lele ini masih nyoba, kita riset kayak mana hasilnya. Ini ada berapa lubang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dalam ada satu lagi. Dalam satu lagi itu untuk apa? Gurame juga itu. Gurame. Itu juga karya Kop. Ini juga Kop Kadan juga. Apa? Kopdakan. Kakaknya. Ini gambaran kerja Kopdakan. Podakan. Podakan. Kelompok budidaya ikan yang memberdayakan setiap warga itu bisa memberdayakan areal tanahnya menjadi kolam. Ya. Jadi ini rumah, ya kan? Kemudian sampingnya ada kolam gitu ya. Ya, pokoknya setiap ada tanah Jadi kosong. bentuknya seperti ini ya. Masing-masing sudah. Ini hampir dipanen kemarin. Mau kecil mau besar ada gitu ya. Wajib. Wajib. Jadi setiap warganya ada berapa kakak? Ini ada 67. 67 kakak mewajibkan Oh, bikin setiap kolam. rumah ada kolam. Setiap Oh, ada. kolamnya cuma satu? Iya, betul, nggak apa-apa. Kecil, Ya, nggak apa-apa. harus punya. Sekarang di setiap rumah udah ada. 70% lah Pak udah. 70% sudah ada di warganya Pak Sukijo. Iya. Ya, RT RT 04. 04 Betul, desa. Satu yang Bandar. Ada satu desa dan dusun bagian-bagiannya itu dan mungkin akan menjadi karya beberapa desa di satu kecamatan Lempuyang Bandar, ya, tepatnya di Lampung Tengah, ya, bukan kecamatan, desa Lempuyang Bandar, kecamatan Waipungubuan, ya, adanya di Lampung Tengah, luar biasa hebat. 1, 2, 3, 4, 5 kolam, isinya bibit. Kalau ini siap untuk konsumsi Pak, Semuanya. dari 1 sampai di atas 2 kilo. 2 kilo. Ini siap untuk melayani. Ada sentra deh Pak. Ya. Penjualan ya, apa Iya, segala iya. macam ya. Siap melayani orang yang mau pesta Ya. atau kebutuhan masyarakat untuk yang agak besar. Jadi setiap rumah bisa tanpa kolam dan menghasilkan uang. Iya betul. Dan kalau lagi iseng ada keluarga datang atau memang Iya, betul. mau gitu, bakar sendiri. Iya iya. Minimal keluarga. Nah untuk itu nanti akan kita buktikan ada keluarga yang datang langsung kita bisa menikmati bareng juga nanti. 9 diambil 20 kilo. Ini terkenalnya. Jadi sentra ikan lah. Itulah cita kita ini. Sentra ikan ya. Seperti itu, Pak. Cita kita di situ ya. Nah, jadi di sini ada Ya. perputaran. Artinya desa lain, ya kan, itu bisa bekerja sama dengan Betul. Podakan Bina Warga. Bina Warga. Singkatan dari kelompok Budidaya ikan. budidaya ikan, ya. Desa Lempuyang Bandar, Iya, ya. Kecamatan Waipungubuan. Kecamatan Waipungubuan, ketuanya Pak Sukijo, ya. Dan kawan-kawan itu bisa membina warganya dan bisa menjadi contoh buat desa-desa lain. Seperti itu Pak. Namanya gitu. Gak apa-apa. Iya. 2 kilo ya. Ya, rata-rata 2 kilo. Ya, ini sekitar 2 kiloan beratnya. 130 itu Pak. 130 ya. Karena 65. Pak Aldi megang, Pak Aldi megang. Yang udah ahlinya megang ikan. Megang matanya. Matanya. Langsung itu. Oh, jadi dipegang matanya dulu. Iya, ditutup matanya. Untuk Dibalik. Dibalik ke atas. Dibalik. Dibalik. Dudut. Dibalik kena. Jadi perlu keterampilan Iya. untuk melakukan ini. Jadi matanya dulu ditutup, Puter. Biar kemudian diputar kelihatan. kebalik ya. Maka dia nggak akan berontak ya. Tutupnya pakai jempol matanya itu. Iya. Oh. Yang penting tutup matanya. Oke. Sudah kasih. Oke. Bapak kerja jalan terus. Ya. Iya. Terus Pak. Usaha mandiri di rumah jalan. Bina warga jalan. Nah, ngomong-ngomong penghasilannya lebih gede mana?
Ya, sekarang ini? masih di pabrik Pak. Masih di pabrik. Masih awal, Ya. awal. Berarti jabatan di pabriknya luar biasa ya. Ya. Masih di pabrik. Bakal dia persiapan setelah pensiun nanti kita Udah. punya usaha. Itu ya. Dan juga di rumah kan ibu-ibu semua kan bisa berkarya. Berkarya. Moga-moga Pak. Ya, Bu. Kita ini Pak kolam kita. Makanya ya. Damai, sesuai. Banyak semua ini. Ada gramet, saul. Matanya tuh kalau makan ikan tuh Bu, mata tuh jelas vitamin A. Iya. Moga Pak, mari Pak. Sebenarnya tadi udah makan hampir tuh gara-gara lama gara-gara makan. Ini teman sore. Oh, gitu tadi di telepon aja makan di rumah aja bang gitu. Saya kebetulan kan ngajar juga tadi di restoran tempat. Oh iya. Zoom Iya. Monggo dilanjut. Monggo sudah semua. Ya Pak, suci monggo. Ini hasil panen kita. Ayo. Sementara. Ayo Mas. Moga. Hari Pak. Nih mau yang gramenya apa mau pindangnya? Ini paten. Coba kalau paten itu biasa kita kan. Ini gramenya. Damai bakar. Silakan. Ayo Pak. Terongnya mati sebelah itu Pak. Terongnya Bu ya. Iya, hasil kebun semua nih. Makanan kebun ini pokoknya. Luar biasa. Pemanfaatan lahan Pak. Iya, ini yang benar Bu. Lahan pekarangannya kosong itu harus dimanfaatkan. Iya, betul. Karena kan di Lampung ini kan lahannya pada gede-gede Bu. Iya. Saya Sebenarnya kecil juga bang. Kita prinsipnya urban city ini. Urban City ya. Iya. Ini makan juga di sebelahnya ada kolam loh Pak ini. Ini kolam juga ini. Jadi serba kolam lah ya. Ini yang ukuran berapa maksudnya? Gabus ini. Oh, gabus ya? Oh, gabus. Ikan gabus juga. Gabus. Ya, kita tadi sudah sama-sama menyaksikan ya apa namanya karya kelompok apa sih Kodakan itu singkatan dari kelompok budidaya ikan namanya Bina Warga ya panjang ya. Mina warga. Nah, intinya bagaimana membudidayakan ikan dalam ekonomi mandiri ya. Jadi sebenarnya dalam skema ekonomi kreatif itu harus timbul dulu dasarnya kemandirian. Saya lihat dari Pak Sukijo dan kawan-kawan ya kan di Desa Lempuyang Baru Lempuyang Bandar ini memiliki timbul satu kreatif akibat kemandirian karena di situ terlihat bahwa setiap warga itu diharapkan ya karena kalau diwajibkan kesannya dipaksa ya diharapkan itu bisa memberdayakan lahannya apakah itu 1000 meter, apakah 100 meter, apakah 10-20 meter kan begitu ya kan sekalipun itu sedikit kecil ada satu kolam Bisanya. ya nah tujuannya itu adalah tunjangan kehidupan. Nah Pak Sukijo ini kan selaku ketua ya budidaya ikan ini ya di kelompok di Lempuyang Bandar ini apa harapan Pak Sukijo sih selaku kebetulan beliau ini ketua RT juga di sini nih ya yang sudah membawahi kurang lebih berapa kakak Pak? 67 dan 67 kakak itu juga sudah punya kolom semua. 70% dari 67 kakak sudah punya kolom ya seperti tadi yang kita lihat ya isinya ada gurame, ada gabus, ada lele dan bibit-bibitnya yang bisa juga diperdagangkan dan sebagainya dan bahkan guramenya baru saja tadi kita nikmati ya mohon maaf nih ikan gurame ya kan ini udah pasti 2 kilo nih ya 2 kilo ini Belum ada ini sekilo aja belum ada yang ini. belum ada ya jadi kalau misalkan dia ini dari kecil tuh ya Pak? Iya, dari kecil ya berapa lama sampai 1,5 kilo atau 2 kilo Kalau sampai 1,5 kilo sekitar setahun setengah. setahun setengah ya oke nah harapan Pak Sukijo apa nih dengan harapan atau penekanan kepada warganya untuk punya taman punya kolam sendiri lahannya diberdayakan di rumahnya apa harapannya? Harapan saya sih untuk warga saya di sini Pak ya harapannya saya tekankan harus punya kolam nanti arahannya ke panjangnya supaya di Lempuyang Bandar ini Dusun 1A RT 04 ini jadi lumbung ikan Pak. Oh Jadi nanti dari mana-mana kalau bisa nyari ikan ke sini Pak. iya Nyari ikan ke sini. Tuh. Jadi pokoknya misalkan warga emang airnya dikit nggak bisa budidaya mungkin nanti bisa bermain ke lain Pak karena ini nanti ikan ini akan saya kembangkan terus sementara ini unggulannya emang gurame lele unggulannya gurame dan lele ya nanti bisa ke nila juga nanti kalau emang banyak mungkin yang lainnya kecil nanti bisa kita
mainkan Pak, kita kasih ikan, nanti kita bikin ikan asin tuh Pak. Tapi kan kita belum nyampe Itu, tapi harapan ke depan seperti itu ya. Pak. Pokoknya kita berkembang terus Pak. Kalau menurut Pak Setijo sendiri dari sisi ekonomi itu tunjangan bagi setiap keluarga yang mau coba membudidayakan ikan gimana kira-kira tunjangan? Apakah menunjang atau tidak? Membantu. Ya membantu sangat membantu ya. Karena pertama kita kan yang pertama itu bisa naikkan gizi tiap keluarga masing-masing Pak. Dari konsumsi sendiri di setiap keluarga bisa menaikkan gizi. Ya. Dari kemudian apa namanya tadi jualan ekonomi juga bisa. Kalau ada berlebih nanti kita jual. Jual ya. Kalau yang lahannya lebar, dia bisa budidaya banyak, berlebih kita jual. Seperti tempat saya, tempat Pak Suhud ini dia udah bisa jual. Tapi kalau yang mungkin yang lain mungkin kecil, dia masih konsumsi sendiri. Nah nanti dengan begitu harapannya dengan dia udah seneng, udah bisa budidaya, akhirnya dia mau mengembangkan Pak. Iya. Mengembangkan bisa jual dan akhirnya di tempat ini nanti bisa ada ekonominya kreatif itu mental-mentalnya mental orang inilah. Iya. Bisa Bisnis berkembang ya, terus. mandiri. Iya. Mandiri. Jadi terus kenapa pilihannya itu adalah budidaya ikan? Kan kalau biasanya kayak di Lampung Tengah, ini kan tidak di pesisir laut kan ini kan tempatnya, tidak di pesisir sungai juga kan. Nah kenapa pilihannya tuh budidaya ikan? Kenapa enggak misalkan yang cepet tanaman singkong atau pohon mangga atau pohon jabu atau apa gitu kan? Kalau ikan gini Pak, karena di sini mayoritas orangnya itu pekerja pabrik Pak, pekerja pabrik. Nanti kalau pensiun juga dia nggak ada kerjaan, kalau nggak dari sekarang nanti bingung dia juga ekonominya susah. Iya. Terus kalau nyambi kerja di pabrik, kalau ikan itu kita nyambinya itu enak tuh Pak, sampingannya enak, nggak terlalu ribet. Jadi nggak perlu lahan yang besar, ya kan ini gitu kan. Waktu yang banyak. Cukup kolam ikan, ya kan, ya kasih makan juga, habis bangun pagi, ya kan, mau kerja, masih sempat ngasih sarapan buat ikan juga. Tidak terlalu menyita waktu. Makanya bisa meningkatkan gizi keluarga, mencegah anak-anak stunting. Anak-anak stunting kok gimana Bu? Ya kan sekarang lagi pemerintah lagi menggalakkan mencegah penurunan stunting. Itu apa hubungannya dengan budidaya ikan Bu? Nah, ikan itu kan banyak proteinnya. Oh gitu. Iya banyak gizinya Pak. Anak-anak itu kan tinggal kerja terus kan. Kalau dikasih makan ikan sendiri kan, jadi matanya cerdas kan. Banyak ada vitamin dan dari ikan kan, dari mata kata bapak tadi kan. Ini karena mengandung vitamin A. Iya. Jadi menghindari stunting anak ya? Ya iya. Menghindari stunting pada anak, gitu ya? Pertama kan ikan itu pertama itu meningkatkan gizi keluarga dulu Pak. Kalau setelah itu sudah tercukupi, kan bisa meningkatkan ekonomi, bisa dijual ikan untuk tambah penghasilan ibu yang nggak kerjaan di rumah. Kalau bisa kita ini nggak ketang kolam terpal punya ya satu ini. Jadi ya itu ibu-ibu itu punya pekerjaan sambilan, bisa membantu untuk beli-beli cabai lah Pak. Nah kalau bisa kalau yang tanah itu di pinggirnya juga ditanamin cabai sehingga kita ini mengurangi uang belanja dari suami, dari penghasilan nanam cabai, nggak beli cabai di warung. Bukan mengurangi tapi menambah tabungan. Iya, bisa jadi juga begitu Pak. Kalau hemat bisa menabung. Kira-kira seperti itu. Kalau Ibu di Popdakan ini jadi sebagai apa Bu? Saya Iya, saya cuma istrinya Bapak. Istrinya Bapak Suhud, termasuk pembina yang punya sekretariat. Tapi ikut nggak masuk? Kan ini kan jadi kantor sekretariat nih Bu ya? Kebetulan Pak saya hari-hariannya saya kan Pring Sewu. Saya kerja di perikanan. Dinas perikanan. Oh. Bapak Suhud ini dinas perikanan. Jadi sebenarnya punya PPL otomatis. Makanya kalau ini tak suruh bentuknya ini karena mereka sudah mandiri Pak dari awal kan. Ibu jadi apa? Namanya siapa Bu? Saya Aminah. Ibu Aminah berarti otomatis juga sebagai pembina juga dong ya? Makanya saya hari-hari Pak bentuklah kelompok. Saya sampai tolongin panggil PPL wilayah sini kan karena saya nggak berhak karena saya Pring Sewu kebetulan Pring Sewu kan sendiri bukan nggak masuk sini. Jadi saya hubungin PPL perikanan yang membina di sini. Tolonglah bapak-bapak di sini semuanya mandiri sudah punya kolam dan mereka itu nggak mengandalkan hanya mau minta bantuan kan Pak untuk ini. Cuman untuk yaitu siap-siap untuk masa depan
nanti ketika pensiun mereka sudah nggak kaget punya penghasilan lain, punya kesibukan lain, nggak manyung kan rata-rata kayak PNS segala macam kalau nggak punya ini setelah pensiun banyak yang sakit, stroke segala macam. Ya karena nggak ada ini cuma baca koran bolak-balik istilahnya kan Pak sekarang sebagai apa baca koran. Tapi ya itu penghasilannya kan sudah berkurang Pak. Kalau nggak kuat kan mentalnya kan sering sakit Pak. Nah makanya dipersiapkan dari sekarang bapak-bapak di sini punya kerjaan sambilan yang bisa untuk masa depan. Siap. Jadi luar biasa. Kembali lagi Pak Sukijo. Anda mengharapkan kan ini sudah 70% nih. Sampai kapan sampai 100% itu warganya Anda ini mengembangkan sebagaimana Bu Aminah katakan tadi, setiap rumah punya kolam dan segala macam. Kalau saya punya targetnya, kalau saya punya target di sini bisa budidaya itu memang ya, kalau target saya mau panjang Pak. 5 tahun langsung budidaya bener Pak ini Pak. Enggak, maksud saya kan sekarang kan di awalnya kan nih awalnya dengan kesadaran ya bagi warga. Bicaranya kan sehat dulu ya Bu ya. Sehat dulu, bergizi terlebih dahulu. Penanaman atau motivasi gizi tadi itu setiap warga disarankan untuk membuat kolam di rumah kan gitu kan. Kan sekarang baru 70%. Sampai kapan sampai kan tinggal 30% lagi tuh. Kira-kira kapan tertutup itu? Kalau itu saya nggak bisa ini Pak ya, karena untuk mengubah perilaku orang itu emang nggak gampang Pak. Jadi saya di rapat RT itu saya nggak bosan-bosan. Jadi dapat nih sekarang saya dapat bahwa tantangannya itu bukan tentang masalah ekonomi kreatif, tetapi adalah kesadaran mindset ya. Tidak mudah mengubah mindset seseorang itu. Betul. Jadi bahwa untuk menjadikan kampung budidaya ikan tidak mesti harus tinggal di pesisir sungai atau pesisir laut. Tidak. Lahannya nggak perlu lebar, nggak perlu di pinggir sungai ini. Tinggal lihat kita aja kemauan kita untuk berusaha. Iya. Untuk maju. Itu tantangan kita di situ Pak. Tantangan itu merubah apa? Nah kalau bicara mindset di sini kan ada anak muda nih Mas Haji nih, ya. Kalau nggak salah beliau terlibat di Karang Taruna juga ya. Pemuda di sini ya. Bagaimana anak muda memandang tentang upaya-upaya dari kelompok tani budidaya ikan ini? Ya kalau melihat dari situasi dan kondisi yang ada di SDM yang ada di Kampung Lempuyang Bandar atau Desa Lempuyang Bandar ini, tantangannya hampir sama dengan yang dikatakan Pak Sukijo tadi, bahwa tidak semua anak muda yang mau berkecimpung tentang budidaya ikan, tapi itu tidak jadi masalah bagi saya untuk bisa memberikan suatu contoh terlebih dahulu. Makanya pada hari ini saya dengan Pak Sukijo dan juga berupa dengan kawan-kawan Pokdakan itu ikut turut terlibat gitu kan, dengan apa yang bisa anak muda upayakan dan apa yang bisa anak muda kembangkan dan apa yang bisa anak muda menjadikan salah satu pembelajaran gitu. Jadi cara ikut turun tangannya bagaimana itu sekarang? Ya kalau untuk dari turun tangannya anak muda ya hari ini, bahwa di kampung itu kan faktanya nih, realitasnya nih, dengan adanya kelompok budaya ikut promo atau ikut terlibat atau ikut mendorong di rumah juga ada kolam pada orang tuanya atau Ikut bantu merasakan bisa Pak enggak yang sudah terjadi Bu, yang sudah ada bagaimana anak muda kita sekarang ini? Kalau untuk anak muda hari ini gerakan-gerakannya itu lebih ke seremonial ya, gitu kan, dan dia lebih ke teknologi ya, gitu kan juga. Nah makanya inilah yang menjadi salah satu tantangan dan keharusan ya, bahwa tidak hanya teknologi saja anak muda itu bisa berperan, tapi bahwa hari ini sektor perikanan dan perindustrian bahan pangan itu juga penting, anak muda harus bisa turut belajar, gitu kan. Karena kita juga tidak tahu bahwa banyak manfaat yang dihasilkan ketika kita bisa mempelajari ilmu membudidayakan ikan yang ada di contohnya di Pokdakan ini, kan begitu. Iya. Jadi 5 tahun ke depan Pak Sukijo berharap sini udah pokoknya semua sentra ikan 5 tahun. Selampung atau Selampung Tengah? Wilayah sini dulu, jangan mereka jadi dari tempat lain bisa narik sini, mau untuk bibit, mau untuk kebutuhan pangan atau untuk pesta atau apapun bisa dari di sini. Harapannya ya Selampung Tengah kita bisa cukupi. Harapannya cukupi Lampung Tengah. Pokoknya bisa ekspor. Harapannya Selampung Tengah bisa cukupi. Kalau sementara ini baru 1 kecamatan, jadi orang mau hajatan apa pasti larinya ke kita. 1 kecamatan ini udah lari ke kita semua.
Satu kecamatan. Selama ini. Upaya pengubuhan. Upaya pengubuhan. Kemarin ada dari metro. Nah, ada yang ngambil sini juga 20 kilo. Tanggal 9 kilo lagi. Ini udah mulai kerak, Pak. Kebetulan udah mulai kerak. Luar biasa. Masih mulai kerak. Ini jadi gini Bang, jadi di Popdakan ini kawan-kawannya itu punya inovatif dan kreativitas yang lebih. Bahwa jadi ikan itu tidak hanya bisa dikonsumsi ikan segar, kemudian proses pembibitan, tapi ikan itu bisa dijadikan bahan kuliner. Itu nantinya inovasi kita ke depan. Iya. Dan memang menarik kalau kuliner itu. Iya, jadi ikan itu ikan lele, ikan gurame mungkin itu bisa dibuat, ikan patin dibuat jadi abon. Dan ibu, termasuk ibu tuh ada ini keripik ikan kulit patin ya, tuh kulit patin. Gitu. Jadi ikan itu banyak gitu loh manfaatnya. Seperti kelapa ya, kulitnya, isinya, apanya gitu ya. Ternyata ikan itu. Dan saya baru tahu bahwa nangkap ikan gurame itu tangkap dulu matanya, kemudian dibalik badan. Itu triknya itu. Makanya Tutup dulu matanya supaya nggak ngeliat kita ya. Nggak lihat orang yang mau lihat. satu lagi ada pengennya nanti kalau udah budaya ikan di sini saya pengennya sini jadi kuliner, Pak. Jadi kuliner kami bakar di tiap depan ini. Karena ikannya di kolam kan, kalau ada Siapa yang mau beli datang duduk sini gitu kan, tinggal pilih di kolam kan gitu. Kalau nggak ada beli ya tertutup sambil di rumah nyantai kan. Seperti itu. Nanti kalau kita emang pasarnya udah nyampe, udah terkenal kan, toh pasti orang cita-cita pemimpin seperti itu tuh ya. Jadi kita nggak dapat nunggu di rumah ada ini kan nggak. Berarti Pak Sukijo harus jadi Pak Kades besok nih. Iya. Bisa jadi tempat wisata ikan lah bapaknya. Maunya begitu. Foto. Kayak di kolam itu tadi itu, jangan-jangan sudah ada kepikiran Pak, nanti bikin gazebo itu. Bikin yang itu kan masih, kalau menurut saya itu masih nol lah, berantakan. Iya, masih berantakan. Kita masih perlu sekarang ini fundamennya adalah kesadaran, mindset Mbak Mina ya. Mindset kalau sudah timbul segala macam, maka itu akan menjadi penopang ekonomi juga. Selain penopang kesehatan, tapi penopang ekonomi juga, ya. Bisa Pak, karena ibu-ibunya istrinya itu kan dibentuk kelompok pengolah dan kemasan, namanya Komnasan. Mengolah dari hasil, namanya kan ketika itu kan pas panennya besar, harganya turun kan Pak. Kalau udah dibentuk olahan seperti abon, keripik lele, terus dari lele itu sebenarnya semuanya bisa dimanfaatkan Pak. Contohnya kepala sama durinya itu bisa di presto, terus dilembutkan, ditaruh, dibikin setik tulang namanya kan, banyak kalsium tuh. Nah dari kulitnya dari buat keripik. Keripik kulit lele itu bisa, dagingnya itu bisa dibikin abon. Nah itu di Pringsewu sudah ada kelompoknya, kelompok khusus gitu Pak. Kan nilai jualnya lebih tinggi daripada dijual lele yang utuh itu kan. Nah itu jadi menambah keterampilan, menambah ekonomi ibu-ibunya. Itu diharapkan seperti itu. Pokoknya mantap. Oke, sangat banyak sekali pada kesempatan hari ini kita datang ke Desa Lumbuyang Bandar. Ya, ada niat-niat dan tekad-tekad yang luar biasa dari warga Lumbuyang Bandar yang kemudian ini bisa menjadi penopang ekonomi bangsa. Ya, jadi kalau tadi pikiran-pikiran ya, semua dari pikiran-pikiran kecil menjadi sedang, besar dan sangat besar. Pikiran kecil pejuang berfunding pada kita Bung Karno adalah bagaimana mempersatukan bangsa sampai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 menjadi bangsa yang besar di dunia ini. Maka jangan sekali-sekali kita mengabaikan pikiran kecil, ya, karena semua dari pikiran kecil dan cita-cita yang kecil-kecil dan kemudian menjadi besar itu menandakan bahwa kesuksesan akan lahir di belakang, bukan di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.